Assalamualaikum Bu Nenden, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Uja. Bu Uja sendiri bagaimana Bu Uja kabarnya? Agak kurang baik Bu. Loh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat agak murung, tidak seceria biasanya gitu Bu. Itu dia Bu. Apakah Bu Nenden ada waktu sekarang? Kebetulan saya baru selesai jam ngajar Bu. Nanti masuk lagi setelah istirahat kedua, pukul setengah satu. Oh begitu. Kalau Bu Nenden ada waktu, apakah saya boleh mengganggu waktunya untuk cerita sedikit? Kebetulan saya sedang tidak ada jadwal juga Bu. Oh, boleh, boleh, mangga, Bu. Jadi, Ibu mau cerita apa nih? Boleh, siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Baik, terima kasih ya Bu Nenden ya. Begini Bu, saya itu sedang bingung mulai ceritanya dari mana ya? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang. Saya bingung, Bu. Jadi di tahun ajaran baru ini, kebetulan kemarin saya sudah rapat pembagian tugas dan kebetulan saya dipercaya menjadi wali kelas kelas 11 DKV 1. Padahal di kelas tersebut ada salah satu anak didik saya ketika kelas 10-nya dia itu bermasalah, Bu. Dia bermasalahnya karena kehadiran. Anak ini jarang sekolah, meskipun punya alat komunikasi, tetapi dia sangat sulit untuk dihubungi. Lalu bagaimana, Bu? Coba bisa lebih diceritakan lagi, Bu. Saya khawatir kalau dia seperti itu, pasti pelajarannya akan ketinggalan. Dan dampaknya nanti ketika dengan saya, dia akan kembali bermasalah lagi, Bu. Jadi menurut Ibu nih, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya, Bu? Saya ingin curhat sama Bu Nenden untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami ini, Bu. Oh, iya, iya, Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Ibu nanti ya, yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Terus terang, saya kepikiran terus sama satu siswa yang jarang masuk sekolah ini, Bu. Kalau seperti itu, apa yang membuat siswa tersebut jarang masuk sekolah, Bu? Jadi begini, Bu. Siswa saya ini kalau bangun sering kesiangan. Ibunya bekerja di salah satu pabrik. Jadi ibunya itu berangkat pukul 5 pagi, Bu. Dan pulangnya sore menjelang maghrib. Ayahnya bekerja di luar kota, yang pulangnya hanya 1 bulan sekali. Jadi anak ini hanya sendirian di rumahnya, Bu. Lalu bagaimana pendapat Bu Uja tentang siswa ini? Saya akan melakukan home visit mungkin ya Bu ya, terlebih dahulu ke rumahnya. Apakah benar dia di rumahnya hanya sendirian atau ada orang lain? Informasi sebelumnya, menurut wali kelas sebelumnya, katanya ada neneknya juga, hanya berbeda rumah dengan rumah anak ini, Bu. Kalau seperti itu, Bu, bagaimana nih cara Bu Uja untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, jika saya sudah melakukan home visit dan memang benar anak ini hanya tinggal sendirian di rumahnya karena ibunya bekerja, maka saya akan menemui orang tuanya untuk meminta waktu dan berbicara tentang permasalahan yang dialami oleh anak ini, supaya anak saya ini dapat masuk tiap hari dan mudah-mudahan neneknya pun bisa membantu untuk membangunkan anak ini walaupun mereka berbeda rumah agar siswa ini dapat berangkat ke sekolah tanpa ada alasan kesiangan lagi, Bu. Nah, itu sudah bagus, Bu. Selanjutnya nih, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya, Bu? Ya Bu, mungkin saya akan membicarakan ini terhadap kedua orang tuanya dan juga meminta penjelasan kepada orang tuanya.
untuk menemukan solusi bersama agar anak ini tidak lagi ketinggalan pelajaran, Bu. Oh iya. Siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan itu? Mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman sekelasnya, supaya teman-teman sekelasnya dapat memotivasi siswa ini. Juga bisa saling mengingatkan agar siswa ini bisa lebih rajin dan semangat ke sekolah. Dan yang paling penting, mungkin saya akan berkomunikasi dengan guru-guru supaya anak ini bisa membangkitkan motivasinya, rajin ke sekolah dan tidak kesiangan lagi, Bu. Iya, bagus sekali Bu Uja. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Uja sudah menemukan solusi supaya murid tersebut rajin lagi ke sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran. Aduh ya Bu, lega sekali akhirnya saya bisa mendapatkan pencerahan dari komunikasi kita saat ini. Terima kasih ya Bu Nenden ya, sudah mau mendengarkan cerita saya. Sekarang saya punya sedikit gambaran, kiranya apa yang harus saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Iya, Ibu memang hebat. Jadi Bu Uja harus tetap semangat seperti biasa ya Bu. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak. Sekarang saya agak lega Bu. Terima kasih banyak ya Bu Nenden, dan mohon maaf saya telah mengganggu waktunya Bu Nenden nih. Iya, sama-sama Bu Uja. Kita sharing aja. Ya, baik. Izin pamit ya, Bu Nenden ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum, Bu Nenden. Waalaikumsalam. Jadi untuk pertanyaan dari refleksi diri dari coaching barusan Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik? Jadi tadi coaching itu saya Ibu suantena kirang jelas. wah, ayeuna jelas tuh. Nah, jelas, bagus. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi untuk pertanyaan pertama itu saya merasa berjalan dengan baik dan coachi itu merasa nyaman ketika sharing permasalahannya. Coachi juga mampu terbuka dan mau menyampaikan permasalahan dan harapan dari coach tersebut. Coachi menyampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Muka yang ramah dan penuh senyum juga. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya sebagai coach harus lebih baik lagi dalam menyampaikan pertanyaan sehingga membantu coach untuk menemukan solusi. Saya juga harus bisa menjadi pendengar yang baik dan etika berkomunikasi saya harus diperbaiki gitu Bu ya. Yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tetap menyimak dan menghadirkan perhatian ketika coaching berlangsung, menyampaikan pertanyaan dan pernyataan yang membuat coach merasa nyaman, gestur dan wajah yang ramah, tidak menjudge atau menghakimi salah atau benar sehingga menyebabkan insecure atau tidak percaya diri. Terus yang keempat, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi saya akan lebih meningkatkan lagi kemampuan saya sebagai coach sehingga saya akan lebih kuat lagi dalam presentasi gitu Bu ya, sehingga menyampaikan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Yang ininya, apa yang Bu Anda Nenden suara ya? tos aya anu. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa senang bisa bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dengan rekan yang benar-benar
dapat memberi bantuan untuk permasalahan yang dihadapi tanpa merasa digurui atau dinasehati. Gitu. Yeay.